Sang ketua saya melihat urusan mereka. Kami tidak perlu ikut campur. Biarkan mereka berkembang sendiri. Kami tidak akan menemani kalian. Kami pergi. Paman Su saya antar Anda. Saya juga ikut. Kami berusaha keras untuk menciptakan kondisi bagi mereka. Tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Anak sudah besar. Beberapa hal tidak bisa kita kendalikan lagi. Di masa muda hanya mengerti cinta. Cinta itu singkat. Saya takut mereka akan menyesal. Bibi tenang saja. Saya dan kakak Rongshuan pasti akan sangat bahagia. Xiaomen, mulutmu ini sangat manis. Anak perempuan saya ini mungkin sudah terlalu saya manjakan. Hanya satu anak perempuan ini. Kalau bukan dia, saya apalagi yang kamu Hanya cepat manjakan. dimanjakan teras. Hati malah mengikuti orang lain. Tidak menyangka kita bertemu lagi. Dalam situasi seperti ini. Saya juga tidak menyangka. Ini memang pilihan terbaikmu. Pilihan yang sangat cerdas. Begitu juga kamu. Kita semua sama. Ya, tidak sama. Kamu berbeda dengan dulu. Kamu lebih cantik dari dulu. Semua ini saya tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Mungkin di hatimu. Hidup yang glamor itu penting, tapi bagi saya, tidak pernah peduli. Ternyata kita benar-benar tidak saling mengerti. Aku sedih melihatmu seperti ini. Kamu pikir aku tidak sedih? Lalu kenapa kamu datang? Karena aku tahu. Melepaskan seseorang sepenuhnya, bukan menutup hati sendiri, berpura-pura tidak peduli. Tapi saat menghadapinya lagi, bisa tenang dan santai, tanpa beban. Baik pasang, mari kita tetap berhubungan di lain waktu. Baik, Sudahlah, jangan antar-antar lagi. Nanti aku cari kamu lagi. Selamat tinggal Paman Su. dadah. Kami duluan ya, selamat tinggal Tante. Selamat tinggal Pak Direktur. Akhirnya pergi juga. Sepertinya kerjasama kita cukup kompak ya. Kak Rongshuan ini dia cewek yang pernah masuk majalah bersamamu kan? Halo, nama saya Yoran. Halo, nama saya Sumen. Pacar saya Korui. Halo, saya Kuorui. Halo, saya Yoran. Kamu kedinginan? Mau aku naikkan suhu AC? Lumayan. Lihat tuh, mereka sangat mesra ya. Hari ini aku sudah menunjukkan tekadku pada ayahku. Kamu puas kan? Pokoknya apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Kak Rongshuan, karena mereka sudah pergi semua. Mari kita beraktivitas masing-masing saja. Dadah. Bye. Kamu baik-baik saja? Baik. Kalau mau nangis-nangis aja sekarang kan gak ada orang. Aku suruh kamu nangis, bukan nangis di pundakku. Kamu ini ingus dan air mata berceceran. Bajuku jadi kotor. Aku yang cuci aja. Gimana kamu nyucinya? Baju ini kan gak bisa dicuci air. Kamu pelit banget sih.
Pada saat orang lagi sedih, bisakah kamu jangan terlalu perhitungan? Aku antar ke laundry aja, udah. Itu kata kamu ya, sama yang kemarin itu juga. Gak akan ingkar janji. Sudah. Sendirian aja asik ya. Kamu datang. Capek ya? Minum ini dulu. Terima kasih. Kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja ingat. Tapi sepertinya lebih rusak dari dulu. Waktu itu aku dan Yerong Xuan sering main bola di sini. Waktu itu, kupikir Rong Xuan di lapangan. Benar-benar tampan. Waktu itu aku selalu berpikir kalian tidak akan jadi. Nggak nyangka kalian benar-benar jadian. Waktu itu masih muda. Nggak ngerti cinta. Apa yang hilang di sini? Harus aku dapatkan kembali di sini. Kamu kali ini balik banyak berubah. Mungkin ini bagian paling kejam dari waktu. Kasih ke aku. Ayo main sama aku. Ketua. Duduklah. Xiao Kuo. Tahu nggak aku cari kamu buat ngomong apa? Ini rencana proyek perumahan baru. Kamu itu orang pintar. Pasti tahu aku cari kamu bukan buat ngomong kerjaan. Kamu benar-benar kenal Sumen. Kenal seseorang nggak semudah itu. Terkadang butuh seumur hidup. Bagus satu lagi. Terkadang butuh seumur hidup. Tapi yang menyedihkan, kita sering di tengah jalan sudah kehilangan minat untuk mengenal seseorang. Minat itu bisa dibentuk. Tapi kenyataannya banyak minat nggak bisa dibentuk. Aku tahu maksud ketua harus sepadan. Baru jadi dasar kebahagiaan pernikahan. Tapi aku nggak setuju. Kalau kita nurut sama sepadan. Hanya kalau dua keluarga, latar belakang keluarga, kemampuan pengetahuan, statusnya setara, baru bisa disebut pernikahan bahagia. Terus cinta itu, apa yang ditulis di buku. Cinta yang heroik nggak layak diakui. Cinta yang ditulis di buku cuma keinginan baik orang. Sebenarnya mereka bisa ditulis di buku karena di balik kebahagiaan mereka ada kesedihan. Kebahagiaan pada dasarnya sama. Tapi ketidakberuntungan, setiap orang punya ketidakberuntungannya sendiri. Dua orang yang sepadan berjalan bersama, mereka bisa bersama selamanya. Juga tidak akan ditulis dalam buku, apalagi dianggap sebagai cinta untuk dikisahkan. Sebenarnya, sebagian besar pernikahan yang bahagia itu biasa-biasa saja kan? Ketua, maksud Anda saya mengerti. Apakah Anda masih menyimpan dendam pada saya? Saya hanya merasa sedih untuk Sumen. Ketua, Anda bisa memberikan apa saja pada Sumen. Tapi pernahkah Anda berpikir apa yang sebenarnya dia inginkan? Xiao Kuo, kamu tidak biasa. Apakah kamu mencintai Sumen? Saya mencintainya, saya tahu, dia juga mencintai saya. Sebenarnya saya juga bukan tipe ayah yang tidak mengerti. Saya juga tahu, putri saya menyukai kamu. Jika saya menerima kamu,
Bisakah kamu berjanji pada saya dua hal? Pertama, kamu dan Sumen harus membuat perjanjian pranikah. Kedua, kamu harus masuk ke keluarga kami Su. Anak-anak juga harus memakai marga Su. Saya hanya punya satu putri. Hanya dengan menempatkannya di samping saya bisa benar-benar melihat apakah dia benar-benar bahagia. Bagaimana? Ada kesulitan? Baik. Saya setuju dengan Anda. Baik. Anda pergi bekerja dulu ya. Terima kasih Ketua. Ayah saya mencarimu. Dia bilang apa? Tidak ada. Apakah dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan? Tidak, Ketua mengatakan beberapa kata-kata yang mendorong saya untuk bekerja dengan baik. Saya tidak percaya saya akan bertanya padanya. Dia setuju kita berdua untuk bersama. Benarkah kita bisa bersama secara terbuka? Bagaimana kamu melakukannya? Ketua, dia orang yang mengerti. Jangan bohong, aku tahu seperti apa ayahku. Kalau dia benar-benar mengatakan sesuatu yang kasar, jangan sampai kamu merasa tersinggung. Dia memang seperti itu. Tapi di sisi lain, dia juga mudah berpikir buruk tentang orang lain. Tidak apa-apa. Selama bisa bersamamu sedikit kesusahan. Apa masalahnya? Kurui, kamu baik sekali. Sudahlah, kerja dulu, nanti kita ngobrol lagi. Hari ini kita makan enak, kita rayakan. Cepat kerja. Sampai jumpa nanti. Yoran sudah besar, dia punya hak memilih. Cintanya sendiri, dia sudah memilihku. Kamu harus percaya padanya. Kamu tidak ada yang mau bilang sama aku. Tidak ada. Kamu belakangan ini, sepertinya pulangnya selalu larut malam. Belakangan ini kantor sering lembur. Kamu juga beli banyak baju. Banyak baju yang bukan pakai uang sendiri. Semua dari departemen pakaian kantor. Pacaran? Benar-benar tidak. Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Kalau begitu jelaskan padaku apa yang terjadi. Mama, ini aku harus jelaskan dengan baik. Kamu mau jelaskan apa? Kamu ngapain sih? Bukan masalah kamu pacaran atau tidak. Aku. Mama sekarang benar-benar mengerti. Kamu sekarang sedang merasa apa? Aku. Masalah Kurui menyakitimu jadi sekarang. Apa maksudmu kamu hanya ingin nanti? Aku harus menyelesaikan semuanya. Baru bisa bilang ke mama kan? Bukan. Yoran, ini salahmu. Mama siapa? Mama sudah pernah mengalamikan. Dalam hal perasaan. Paling tidak mama bisa kasih saran. Aku. Pria ini apa aku pernah lihat sebelumnya. Pergi ke perusahaan Kurui dan memarahi Kurui waktu itu. Yang berdiri di samping itu. Mana yang mana? Rekan kerja. Kamu tidak bilang dia itu rekan kerja. Iya. Kamu sudah bersama begitu lama. Berapa lama kalian pacaran? Lebih dari sebulan. Lebih dari sebulan kamu merahasiakannya. Bagus sekali ya merahasiakannya. Sudah kubilangkan sebelumnya. Anakku tidak perlu khawatir tidak bisa menikah. Cantik sekali, yang jelek pun tidak kami mau.
Bukan itu. Kata orang-orang kaya itu suka main-main. Jangan-jangan dia hanya main-main denganmu. Aku bukan bodoh, Bu. Kamu memang tidak bodoh. Tapi Korui bisa saja meninggalkanmu. Bu, Sudah bertemu dengan orang tuanya. sudah. Benar? Ayah dan ibunya sudah ketemu. Tidak, ayahnya sudah meninggal. Aku ketemu ibunya. Sendirian ya ibunya. Tidak mudah sendirian. Membesarkan seorang anak sungguh tidak mudah. Ibunya mudah diajak bicara. Sangat mudah diajak bicara. Seperti kamu sangat lembut. Baik hati. Kamu mengejekku, aku lembut. Tidak. Mudah diajak bicara itu bagus, aku sangat takut. Ibu mertua yang kaya itu sombong. Kamu menikah jangan sampai sengsara. Bagus kalau begitu. Kamu sudah ketemu aku kapan? Kapan aku bisa ketemu? Ibu mau ketemu juga. Tentu saja, kenapa tidak? Benar? Tunggu waktu yang tepat. Kalian ketemu nanti bukan? Apa yang dimaksud waktu yang tepat? Kata orang hari yang baik itu hari ini besok. Besok malam bawa dia ke rumah. Besok tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Besok. Bukan kamu besok bawa dia ke sini. Setelah dibawa ke sini mama akan menyiapkan meja penuh makanan kita sekeluarga. Makan malam bersama. Bukan mama, apakah ini terlalu cepat? Tidak sama sekali, sudah lebih dari sebulan, kenapa tidak? Tentu saja kamu bisa menemui mamanya. Kenapa aku tidak bisa menemuinya? Bukan besok, dia harus pergi dinas. Baru aku ingat dia harus bekerja, dia tidak bisa datang. Kalau aku tidak mengajaknya dia tidak akan pergi dinas. Benar kan? Dia sangat sibuk. Kamu pasti punya waktu untuk makan malam. Kalau kamu tidak mengajak, aku yang akan mengajak. Mama, Kamu yang akan mengajak. kamu bilang aku harus bagaimana? Mama sangat ingin bertemu dengan si brengsek itu. Ini seperti membuat yang palsu menjadi nyata. Aku sekarang sudah buntu. Itu mudah, suruh dia menemani kamu bermain sandiwara. Kan sudah selesai. Bagaimana mungkin? Dia itu orang yang dingin dan tidak berperasaan. Bagaimana mungkin dia mau membantuku? Kalau begitu kamu yang harus aktif. Manfaatkan pesona kamu. Kamu maksud apa? Apakah AC hari ini rusak? Kenapa panas sekali? Yoran, kenapa kamu masih memakai jaket tebal seperti itu? Tidak panaskah? Aku mungkin sedikit flu. Pantas saja. Asisten Yo nanti bawa contoh rekaman iklan terbaru untuk saya lihat. Pemimpin redaksi. Saya ingin minta bantuan. Apapun permintaanmu saya bisa memenuhinya. Asisten Yo, mana contoh rekaman yang saya minta? Datang.
pemimpin redaksi data yang Anda minta. 2 hari ini baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Maksud saya melihat mantanmu. Sudah punya yang baru kamu tidak merasa apa-apa. Perasaan yang istimewa. Victor Hugo pernah berkata, yang paling luas di dunia ini adalah lautan. Yang lebih luas dari lautan adalah langit. Adalah hati manusia. Hati kamu cukup besar ya. Di kantor pakai baju sebanyak itu kamu tidak kepanasan. Aku kedinginan, mungkin aku kena flu. Kalau gitu jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Terima kasih perhatiannya, kepala redaksi. Ada hal lain. Tidak ada. Akhir pekan ini kamu ada rencana apa? Tidak ada rencana, kenapa? Tidak ada rencana ya, kalau gitu aku traktir kamu makan. Makan, kenapa tiba-tiba kamu ingat? Ingin mentraktirku makan. Di pesta amal aku salah pakai baju. Kepala redaksi terus membelaku secara logis. Aku juga harus mengundang makan santai saja. Ini gaya apa kamu? Aku ini. Gaya yang melambat, iya. Sudahlah makan, tidak usah terima kasih niatnya. Jangan dong, aku jadi tidak enak hati. Kamu juga ada waktu merasa tidak enak hati. Jangan-jangan kamu ada hal lain. Tidak ada. Masa iya ada hal lain? Aku hanya tidak ingin berhutang budi pada orang lain. Kalau kamu benar-benar tidak ingin berhutang budi, kalau gitu bekerja dengan baik sebagai kompensasi. Aku rasa malam ini kamu tetap makan bersamaku. Ibuku sangat ingin bertemu kamu. Aku bilang kenapa, ternyata karena alasan ini. Ibuku sekarang sudah tahu hubungan asmara kita. Dia sangat ingin bertemu kamu, menyuruhku malam ini harus membawamu pulang. Asisten Yo. Kepalamu panas ya? Masih ingat tidak pasal kelima perjanjian asmara kita? Kalau kamu lupa, aku ingatkan sekarang. Kami berdua berhak dalam batas perjanjian asmara memenuhi permintaan yang wajar dari pihak lain. Maaf, aku tidak merasa ini permintaan yang wajar. Kalau gitu waktu itu kamu bohong padaku membawaku ke acara kencan ketua direksi. Masalah itu belum aku selesaikan denganmu. Baiklah, masalah ini aku memang menyembunyikan sesuatu darimu. Sebagai kompensasi aku kasih kamu libur 2 hari. Aku nggak mau libur 2 hari. Aku mau hak-hakku yang seharusnya. Lo pernah mikir nggak siapa yang bikin semua ini terjadi? Kalau bukan lo yang ajak aku ke acara amal, aku juga nggak bakal pakai gaun itu. Kalau nggak pakai gaun itu, aku juga nggak bakal malu. Kalau nggak malu, aku juga nggak bakal terekspos. Kalau nggak terekspos, mama aku juga nggak bakal nyari asisten. Baru aja lo bilang terima kasih, sekarang bilang gini. Orang baik sama orang jahat lo yang jadiin semua. Lo ngebela aku. Aku memang harus berterima kasih. Tapi ini urusan yang beda. Kalau lo nggak mau ngomong sama aku juga nggak bakal maksa. Cuma mama aku ini, hatinya nggak bisa nyimpan rahasia malam ini. Kalau dia nggak lihat lo, besok mungkin bakal nyari ke kantor. Lo ancam aku ya? Aku nggak ancam lo. Ini cuma peringatan baik-baik. Tunggu. Lo berubah pikiran. Aku punya obat flu, lo ambil dulu. Flu bakal cepat sembuh. Peduli sama aku orang yang dingin kayak gini? Jangan-jangan dia suka sama aku. Jangan mikir yang enggak, aku cuma berharap lo enggak karena flu ngeganggu kerja lo, jangan salah paham. Lo bisa nggak sih punya hati meskipun kita berdua? Dalam kerjaan atasan bawahan kita juga punya kontrak pacaran. Bisa nggak jangan dingin kayak gini? Aku ingetin lo jangan salah paham. Ini buat kebaikan lo, biar lo enggak dapat luka yang nggak perlu. Lo si sombong narsis, mati aja aku nggak bakal suka sama orang kayak lo.
pakaiannya. Dari tadi nggak berani buka jaket. Lo nggak tahu aku sekarang panas banget, AC kantor kita dinyalain kenceng banget. Bisa bilang apa lagi? Bilang aja aku flu. Aku udah ngumpulin keberanian, tapi aku nggak berani. Ya udah. Flu udah baikan. Belum. Obat yang aku kasih udah diminum. Naiklah, Apa? mengantarmu. Tidak perlu. Sekarang waktuku sendiri. Sama sekali tidak perlu. Baiklah, sampai jumpa lagi. Jumpa apa lagi? Pria brengsek. Tante lebih muda dari yang dibayangkan. Mama, aku pulang. Kenapa baru pulang? Pemimpin redaksi. Ketemu lagi asisten Yo. Bukan kamu. Apa maksudmu kamu kenapa baru pulang Xiaoye? Sudah datang sebentar. Bukan lihatlah. Dia sangat sopan. Dia membeli gelang untuk mama. Xiaoye, bagaimana kamu tahu? Tante suka barang-barang ini. Pertemuan pertama tidak tahu mau memberi apa ke tante. Aku pikir giok ini sangat bagus untuk kesehatan. Benarkan aku bilangnya? Semakin tua semakin tertarik dengan produk kesehatan. Sangat tertarik aku bilangnya. Tante belakangan ini sedang mempelajari promosi sebuah produk pijat kesehatan. Mau lihat? Baiklah, Ayo tante ajak kamu lihat, kamu datang. Aku ajak dia lihat. Mama. Xiaoye, kamu takut anjing ya? tidak. Cepat bawa pergi. Xiaoye mungkin tidak suka anjing. Tangga tanpa wujud. Kamu benar-benar punya mimpi jadi pendekar wanita ya? Kamar gadis sembarangan disentuh. Nak, kamu ngapain? Dia cuma lihat-lihat. Bawa pergi Xiaoye. Kamu lihat-lihat sepatu ini. Ini semua. Tante Anda menjual sepatu pijat. Bukan menjual. Promosi adalah promosi. Kamu lihat apa yang tertulis di atas ini. Setiap hari berjalan kesehatan kaki terjamin. Sehat dan panjang umur tubuh baik-baik saja. Aku bilangnya. Kata orang tua zaman dulu. Dingin mulai dari kaki, benarkan. Kamu meremehkan sepasang kaki. Kepala tambah uban. Kamu ngapain sih? Aku kan tidak salah. Kamu bilang apa? Bukan aku yang bilang, Xiaoye bilang, tante bilang. Ada benarnya kan? Tante benar, tante lanjutkan. Aku bilangnya sepatu pijat ini. Jangan sampai kamu meremehkannya. Berbagai macam masalah, misalnya susah tidur, benarkan. Bisa menyembuhkan radang sendi, tekanan darah tinggi. Banyak manfaatnya. Efeknya sangat bagus nanti kamu pulang. Tante kasih sepasang. Tante, sepatu ini terlalu mahal, lebih baik tidak usah. Kamu pikir-pikir. Barang mahal harus diberikan kepada siapa? Harus diberikan kepada orang yang mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, aku juga tidak mau kasih. Itu nanti kamu pakai dulu. Kamu rasakan dulu. Kalau efeknya bagus, perusahaan kamu kan besar, setiap orang sepasang. Biar mereka merasakan. Benar-benar nanti aku pasti akan promosikan dengan baik. Xiaoye baik sekali, jangan cari muka. Promosi tukang cari muka sudah ya mama. Sudah selesai bicara, aku tahu. Sudah selesai, kamu masuk ke dalam. Lepas baju, cuci tangan, siap makan. Cuci tangan. Kamu ini anak di rumah ngapain sih? Lepas bajunya. Lepas bajuku ngapain sih kamu? Bukan kamu pakai baju seperti ini. Kamu pakai baju seperti ini ke kantor. Dia yang suruh aku pakai seperti ini. Dia bilang pakai seperti ini bagus. Tante, aku ini. Bukan kamu itu. Mama, kalian cepat keluar masak. Ngapain kamu? Cepat jelaskan baik-baik sama mamaku. Jelaskan. Ya ampun. Tante. Bukan itu.
Sebenarnya Tante merasa, selera kalian anak muda sekarang, saya sudah tidak mengerti. Bukan kamu bilang beberapa waktu lalu, dia pakai apa namanya punggungnya? Terbuka sampai sini namanya apa ya? Gaun malam. Ya gaun malam bukan. Tante merasa, gaun malam ini punggungnya terbuka. Terlalu banyak kamu setujukan. Kalau tingginya lebih kamu lihat ke bawah ini. Saya diam-diam menjahitnya. Setelah dia pulang, dia marah-marah sama saya. Baiklah sekarang saya tahu. Saya sudah ketinggalan zaman. Dari sekarang kalian anak muda. Pakai apa saja saya tidak ikut campur. Tante istirahat dulu, sisanya saya yang masak. Kamu bisa masak. Sioye kamu benar-benar saya. Saya kasih tahu di mana dapurnya. Kamu sini. Saya kasih tahu, gelang ini pasti mahal. Saya pernah lihat di mall. Kamu kecilkan suara, saya tahu. Yang termurah harganya lebih dari 10.000. Kamu bilang ini asli atau palsu? Mama jangan begini. Kamu bantu saya lihat, saya tidak jelas. Ada mereknya di sini. Kamu sini bantu saya lihat. Mama bilang ini tidak boleh kamu ambil. Lepas kamu ngapain kasih saya ini punya orang? Orang kasih saya kamu ngapain? Saya kasih tahu kamu tahu Mama setiap hari. Minta tolong Dewa Sembah Kuan Im. Tuhan sudah membuka mata kamu tahu tidak? Kamu dapat harta karun. Mama besok harus pergi bersyukur. Mama bisa normal tidak? Kamu jual anak kita berdua. Cuma pacaran biasa, nanti bisa bersama atau tidak masih belum tahu. Jadi kesempatan. Kamu harus pegang erat kesempatan, kamu tahu tidak? Sekejap saja. Berikan padaku. Nggak, ini orang lain yang kasih kamu, ngapain sih, lucu banget. Jangan gerak, cariin. Nggak. Berikan padaku. Nggak, kamu kenapa sih? Bukan. Kasih ke aku. Ngapain sih kamu, aku kasih tahu. Mama jangan bercanda. Nggak, aku nggak bakal kasih. Cilikan suaramu, kasih ke aku. Nggak, kamu ngapain? Kamu. Kasih. Kamu ulur lagi. Mama tolong dong, Mama. Cepat bantu kerja di rumah. Nanti kasih ke aku. Berapa kali aku bermimpi adegan seperti ini. Ada cowok yang aku suka masak di depanku. Aku di belakang lihat punggungnya yang lebar. Lihat ekspresinya yang serius, dia lihat aku. Balik senyum ke aku. Saat itu semuanya meleleh. Dalam senyum itu, cahaya hangat menyinari wajahku. Setiap pori-poriku bisa merasakan rasa bahagia. Tapi sekarang aku tahu, semua ini bukan milikku. Apa kamu cuma mau lihat aja? Nggak mau bantu? Aku lihat kamu jago masak, kayaknya nggak perlu bantuan. Tentu saja aku dari kecil udah mandiri. Bantu aku cuci okra ini. Kamu juga nggak jahat-jahat amat sih. Katanya kamu nggak datang. Jangan salah paham ya, aku datang bukan karena kamu. Karena mamamu. Kamu ini benar-benar punya kekuatan super ya. Bikin aku baru aja ada rasa suka, langsung hilang tak berbekas. Barusan kamu pakai baju itu kan bagus, ngapain ganti? Kamu gila ya, kamu aneh. Gaun malam di acara amal itu. Mamamu yang jahit. Ngapain kamu nggak jelasin? Apa yang perlu dijelaskan? Saya salah ya, saya salah. Ibu saya juga demi kebaikan saya. Saya juga tidak bisa menyalahkannya. Apakah sayuran ini juga perlu dicuci? Enak. Cuma sedikit pedas. Ibu, yang ini juga pedas. Maaf ya, kamu bilang ini pertama kalinya. Datang ke rumah kami lalu masak untuk kami. Sungguh maaf ya.
Seharusnya tante kali ini saya cuma bikin 2 masakan. Kalau tante suka lain kali saya sering-sering datang bikin masakan untuk tante. Itu kata kamu ya tante, tunggu kamu datang setiap hari. Buat masakan untuk tante. Saya pasti ibu. Kamu ngomong apa sih? Dia kan sibuk kerja. Kamu ngapain sih? Xiaoye sudah janji sama saya. Nggak ada hubungannya sama kamu. Sungguh enak. Xiaoye, kamu coba cicipin. Masakan yang saya bikin ini kamu cicipin deh. Gimana rasanya masakan saya? Terima kasih tante. Kamu makan dulu. Kamu harus bilang enak. Ngomong apa sih, kamu jujur aja. Masakan tante juga enak. Enak ya? Tante, kalian berdua terlalu palsu. Kamu panggil saya apa tadi? Tante, Nggak tahu diri kamu. Hati-hati ya nak. Jangan sampai kotak kertas saya rusak. Cepat juga ya. Ini kotak terakhir kan sudah habis ya? Sudah habis, sudah habis. Baiklah, ayo. Mari minum minuman. Terima kasih tante. Kasih ini ke supirnya ya. Tante, uangnya. Baik, terima kasih banyak. Susah payah ya? Nggak apa-apa, nggak susah. $57.50. Kamu bikin saya kaget. apa yang terjadi? Kamu nggak lihat ya sepatu pijat saya? Sudah menikah. Siapa yang bodoh beli ini? Mamamu itu orang yang licik ya, sepatu pijat ini. Sebenarnya memang banyak manfaatnya. Manfaatnya sangat-sangat banyak. Sepatumu semuanya diambil. Teba, Kamu mau bilang atau enggak? menantu kesayanganku Xiaoye. Yerong Xuan. Kamu kenapa sih panggil dia begitu? Kenapa mama sudah bilang kan? Aku dan dia memang cocok, Teba. Mama kali ini untung, mama kali ini untung berapa bukan? Dia sudah bantu selesaikan sepatumu. Kamu kok masih cari untung dari keluarga? Aku jual sepatu pijat itu untuk cari uang. Tebak kamu bukan? Aku untung berapa, Tebak? Satu pasang 20. Lebih dari 10.000. Kamu bilang berapa? Lebih dari 10.000. Kenapa sih kamu heboh begitu? Hari ini terima kasih ya bantu aku sepanjang malam. Zhao Songren. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana menilaimu tidak penting, yang penting kamu suka orang seperti apa? Apa maksudnya? Maksudku adalah kamu harus tahu kamu benar-benar suka orang seperti apa, tidak mempertimbangkan gengsi, juga tidak mempertimbangkan kekayaan dan status. Aku mengerti, kamu pikir aku bersama pria yang lebih tua 20 tahun dariku karena aku cinta uangnya. Karena aku matre ya. Aku hanya berharap kamu tidak melakukan hal yang akan kamu sesali. Mengapa kamu pikir aku akan menyesal? Maaf, mungkin aku salah pilih kata. Aku ingin bilang, dia jauh lebih tua darimu. Orang tuamu tidak keberatan. Orang tuaku sama sekali tidak peduli padaku. Mereka sudah bercerai sejak aku masih kecil. Sebenarnya tidak ada kesan. Kemudian ibu menikah lagi, aku sepertinya punya keluarga yang utuh lagi. Tapi sebenarnya aku tahu tidak begitu. Seperti saat kecil salah tulis. Pakai tip X untuk memperbaikinya, tapi bagaimana? Tidak bisa kembali ke keadaan sebelum salah menulis. Di mata mereka aku adalah kesalahan. Oh, begitu ya. Sebenarnya aku juga seorang yang gagal dalam pernikahan. Aku juga punya anak. Tapi kamu harus tahu, dalam hidup ini ada banyak sekali hal yang tidak bisa dihindari. Sepasang suami istri yang akhirnya bercerai tidak berarti mereka tidak pernah saling mencintai, tidak pernah berharap untuk hidup bersama sampai tua, dan juga tidak bisa dengan penderitaan sekarang menyangkal kebahagiaan masa lalu. Hal yang paling disayangkan dari cinta adalah ia akan berlalu seiring waktu. Jika sudah tidak ada cinta lagi, berpisah sebenarnya juga memberikan kebahagiaan bagi masing-masing. Kata-katanya terdengar mudah. Kalau begitu aku tanya, berani tidak kamu bilang kamu tidak membenci mantan istrimu? Jadi jangan selalu berpura-pura seperti orang tua yang menasehatiku. Walaupun dalam hidup ini
Tidak pernah ada seorang pria yang benar-benar baik padaku. Kemudian aku bertemu Zhao Zhongren. Dia lembut dan berwibawa, penuh kasih dan bertanggung jawab. Bersama dia aku merasakan rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ya, dia memang kaya. Bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Tapi apakah itu salah? Hanya uang yang bisa memberiku rasa aman. Uang bisa membawaku kebahagiaan. Kamu adalah orang yang punya banyak mimpi. Tapi kamu terlalu berlebihan. Mimpi terbesarmu bukankah untuk membuatku hidup lebih baik? Bisakah kamu tidak pergi? Maaf, aku sudah memutuskan. Istriku, bagaimana dengan anak kita? Maaf? Apakah uang begitu penting? Kenapa kamu diam? Ada apa? Hanya merasa bajunya terlalu tipis. Dingin sekali, tidak hangat. Tampan itu harus bayar mahal. Kenapa aku harus bayar mahal pakai baju ini? Tidak nyaman dan tidak enak. Tidak enak ya? Lihat tiket pameran seni ini. Sedikit saja, apakah itu akan membuatmu nyaman? Kapan kamu membelinya? Setelah kamu setuju membantu aku. Aku tipe orang yang tidak akan bangun pagi kalau tidak ada untungnya, tidak akan melepaskan elang sebelum melihat kelinci. Bagaimana mau pergi bersama? Makan siang gratis. Tidak pergi sama saja dengan rugi, terima kasih. Kenapa kamu tidak sopan kalau mau pergi-pergi bersama? Misu, Anda datang, Tuan Kuo mana? Dia ada pekerjaan, saya lihat. Baik, Anda silakan. Yoran, Kebetulan sekali. kamu datang untuk memilih gaun pengantin. Tidak, saya bekerja di sini menyelesaikan beberapa urusan. Saya datang untuk memilih gaun pengantin. Kamu akan menikah.